Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa dituliskan di kotak obrolan yang telah tersedia. Untuk satu narasumber, saya hanya membacakan 2 pertanyaan maksimal. Nah, jadi Pak, ada pertanyaan. Saya mau membaca pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditulis tadi. Sebentar ya, Pak. Pertanyaan pertama dari Neti Cahyani Dewi dari Banjarmasin. Di zaman era modern, Bapak, di era 4.0 ini susah untuk memperkenalkan bagaimana kita sastra itu penting bagi dalam penggunaannya. Pun di zaman ini karena orang-orang lebih suka ke komik misalnya. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi baik untuk milenial dan pengaruh baik juga untuk masyarakat yang belum tahu tentang sastra itu sendiri. Ya, itu pilihan ya. Itu pilihan. Tidak apa-apa kalau tidak suka sastra dalam pengertian sastra tulis atau sastra digital ya. Itu tidak masalah, tidak ada masalah. Kalau suka komik pun itu juga sudah lumayan. Dalam hal tertentu yang komik itu kan sebuah cerita yang disampaikan dengan bahasa gambar. Bahasanya itu bahasa gambar, dia bukan bahasa verbal. Tapi bukan berarti bahasa gambar itu tidak bisa membentuk bahasa verbal. Jadi kalau guru bahasa mengerti tentang cara bagaimana menggunakan komik untuk memperkenalkan sastra, komik itu bisa digunakan untuk mengenal sastra sebetulnya. Sekarang ada yang namanya graphic novel ya. Novel tetapi disertai dengan gambar seperti komik. Kan ada orang yang visual ya. Sebetulnya orang yang visual itu ada 2. Visual dalam pengertian dia punya perilaku suka membaca, itu kan anak visual ya. Tetapi ada juga yang tidak suka membaca deretan-deretan kata yang panjang dan melelahkan kalau tidak ada gambarnya. Ada juga yang seperti itu kan. Tapi ada juga orang yang tidak suka terlalu banyak gambarnya. Jadi manusia itu tidak bisa tetap. Ada yang lebih suka mendengarkan podcast. Itu kan pilihan ya. Jadi tidak dalam konteks pikiran milenial ya nggak bisa dipaksa-paksa. Jadi si milenial itu suka yang mana gitu. Karena ukuran baik dan tidak bagi milenial itu ya relatif. Baik menurut saya kan belum tentu baik menurut milenial. Ya biarkan saja berkembang. Sewajarnya sampai itu. Kalau dia merasa tidak memblokkan itu, ya seperti Mbak Amel misalnya ya, suka dengan karyanya Firsa, ya karena merasa menemukan sesuatu di situ. Atau ada juga orang yang suka Firsa tapi hanya ikut tren, hanya untuk keperluan identitas, keperluan narsis. Kalau tidak ikut nanti nggak keren seperti Mbak Amel, kan ada juga. Bahkan ada yang sama sekali juga tidak mau dengan Firsa. Firsa itu apa? Dangkal, nggak ada isinya, kata-katanya sudah terlalu klise. Ada juga milenial yang begitu. Ya nggak perlu dipaksa, biarkan saja. Nah, tapi kalau pemerintah punya program untuk itu ya silakan, bagus ya. Ya kalau misalnya pemerintah, penting loh orang belajar satu sastra. Jadi kita harus melihat sastra itu bukan satu artefak yang tunggal ya, bahwa sastra itu hanya tulis dalam bentuk tulis ya, tidak. Ya, sastra milenial itu generasi ini cenderung kan dia itu pecandu teknologi ya, baru bangun itu yang dipegang itu gawainya kan. Anda bangun cari novel nggak? Anda bangun cari kumpulan puisi tidak? Maka karya sastra yang tidak hadir di gawainya, itu sastra nggak ada bagi kita si milenial. Mudah-mudahan saya salah ya. Kayaknya begitu. Jadi dia baca sastra lewat Instagram, baca sastra lewat Facebook, baca sastra lewat Ipusnas. Dia nggak suka beli, dia cari gratisan gitu kan. Ya kalau mau dibaca ya
bagaimana cara membuat e-book gratis supaya kalau dalam konteks sastra Kalsel misalnya ya, bagaimana supaya sastra Kalsel bisa dibaca? Ya bagaimana pemerintah bisa membuat e-book gratis lewat e-Kalsel? E-Kalsel bikin program supaya karya sastra Kalsel yang banyak itu dibeli satu-satu kepada para penyairnya supaya bisa dikonsumsi. Nah kalau tidak, mereka akan mengkonsumsi yang diberikan secara bebas. Seperti Amel ya, mengkonsumsi karyanya Basari. Bayar tidak? Kan bayar kota aja. Dia tinggal mengikuti YouTube-nya, ya kan, mungkin bagian dari 90 juta viewernya, yaitu si Amel itu salah satunya ya. Gitu, makanya kalau Firsa datang itu wah seperti Nabi sekarang. Mungkin sastrawan dia akan dipuja. Oh, Firsa mau datang, wah sudah ribut tuh para milenial itu. Milenial buat apa? Buat foto. Buat tidak untuk memahami apa kandungannya, apa maknanya, apa nilai-nilainya. Ya mengkonsumsi sastra dalam kedangkalan yang paripurna itu kan zaman sekarang. Mungkin loh ya, tapi mungkin juga salah. Ya silakan. Saya kira jawaban saya begitu, Mbak Amel. Iya, terima kasih Pak. Jangan lupa loh, Mbak Amel, waktunya ini narasumbernya banyak loh. Oh iya Pak. Sambil dibagi saya loh, lihat. saya ngingetkan loh, takut nanti saya terlalu dominan, nggak bagus bagi kesehatan milenial. Berarti Bapak untuk pertanyaan Bapak mungkin yang ini aja ya Pak ya. Kita bagi waktu sama narasumber yang lain. Iya, terima kasih Bapak Sainul telah meluangkan waktunya dan juga telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang Bapak berikan bermanfaat bagi kami semua dan bisa diterapkan oleh generasi milenial. Terima kasih sekali lagi ya Bapak.